Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Firning Nurul Solehah, Hadir Ustaz. Fabiana Isnaini Nurin, mana? Hadir. Enggak sih, nama mana Ustaz? Kita ke kamar mandi. Udah kamar mandi. Siti Suraian, Hadir Ustaz. Guru Bapak Iza. Hadir Ustaz. Jadi yang nggak masuk ini cuma yang nggak ada nih Fabiana ya. Oke, bisa Ustaz. Sebelum dimulai pelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Iza, Ustaz, Iza. Ayo Siti Suraian maju, mimpin doa di sini. Ayo segera. Istiqdadan. Sudah siap. Ayo sekali lagi, nggak boleh bercanda. Istiqdadan. Sudah siap. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqrim bihi lisani wa nasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan kembali. Terima kasih. Sekarang anak-anak dibuka buku sejarah kebudayaan Islamnya bab ketiga tentang perjanjian. Maaf, tentang peristiwa Fathu Makkah. Anak-anak tahu Fathu Makkah itu apa? Tidak tahu Ustaz. Berdarah Ustaz. Enggak, Mekah itu di mana? Kota Mekah itu di mana? Madinah. Di Madinah. Pernah ke sana? Kita depan sana. Amin. Di sini pada tahun 8 Hijriah Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah
perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Mekah yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Dalam perjanjian ini dilarang berperang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Anak-anak, tahukah bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang kafir Quraisy? Rasulullah SAW terkenal dengan sifat al-amin. Apa sifat al-amin itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Al-amin dapat dipercaya. Juru Bapak Iza dapat nilai di Rasulullah SAW menjaga perjanjian ini dengan penuh amanah. Lalu bagaimana dengan kaum kafir Quraisy? Tentang perjanjian Hudaybiyah ini ada yang tahu? Tidak. Kaum Quraisy bahwa peringatan Rasulullah ini dijawab kaum Quraisy bahwa perjanjian Hudaybiyah yang mereka batalkan. Ya, itu karena orang Quraisy tidak menepati janji terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Ternyata baru 2 tahun mereka melanggar perjanjian itu. Mereka membantu kabilah Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah, Bani Bakar, yakni dari kumpulan orang-orang kafir Quraisy yang tidak masuk agama Islam. Tapi Bani Khuza'ah adalah orang-orang yang sudah memeluk agama Islam dan mengikut ajaran Rasulullah. Kemudian mengingat kaum kafir Quraisy, namun kafir Quraisy menyatakan perjanjian batal yang berarti mempersilahkan Rasulullah SAW masuk dan menguasai kota Mekah. Rasulullah pun bertindak tegas berangkat menuju kota Mekah untuk mengamankan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Peristiwa ini disebut juga dengan Fathu Makkah. Paham anak-anak? Paham itu? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Tahukah anak-anak mengapa kaum kafir dinilai melanggar perjanjian Hudaybiyah? Tidak. Ya, karena orang kafir Quraisy membela Bani Bakar, yakni orang-orang yang sekutu dengan orang kafir Quraisy yang menyerang Bani Khuza'ah. Padahal dalam perjanjian Hudaybiyah telah disepakati gencatan senjata. Artinya dari kedua belah pihak, dari Rasulullah dan orang kafir Quraisy ini menyatakan damai. Tidak ada yang menyerang, tidak ada yang diserang. Kemudian hal ini berarti kaum kafir Quraisy maupun kaum muslimin tidak boleh membantu pihak lain untuk saling menyerang, tapi kaum Quraisy sendiri melanggarnya dan menyatakan perjanjian Hudaybiyah batal. Jadi kesimpulannya, orang kafir Quraisy ini tidak bisa menepati janji kepada Rasulullah SAW tentang perjanjian Hudaybiyah. Yuk sekarang anak-anak membaca yang ada tulisannya, ayo membaca itu, silakan dibaca. Baca di tempat duduknya saja ya. Ya, halaman 60. Sudah ketemu apa belum?
sudah. Ayo membaca yang halaman 42 yang bawah. Yang bawah. 45, maaf, 45. Halaman bukunya yang 45. Sudah apa belum? Sudah. Ayo. Benih Nurul Solihah coba dibaca. Halaman 45. Setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW. Bukan, maaf, halaman 45 ya, bawahnya merah. Ini yang hijau. Enggak. Bani Bakar dan Bani Huza'ah itu loh yang awalnya itu. Bani Bakar dan Bani Huza'ah setelah saling bermusuhan. Pada saat perjanjian Hudaybiyah disepakati, Bani Bakar dan Bani Huza'ah berdamai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Bani Bakar ikut kelompok kafir Quraisy dan Bani Huza'ah ikut kelompok kaum muslimin. Pada saat perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, kaum kafir Quraisy melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan. Hal ini bermula saat kaum kafir Quraisy memberikan dukungan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Saat itu Bani Huza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah yang dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Pihak kafir Quraisy yang membantu di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Bani Huza'ah kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW atas kejadian ini. Ya. Ayo dilanjutkan Siti Suratnya. Rasulullah SAW. Ini kedengaran apa enggak? Ya. Ayo lebih keras lagi. Rasulullah SAW menegur kaum Quraisy tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar. Rasulullah SAW mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwa membantu Bani Bakar berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah dan dengan demikian kaum muslimin bisa masuk ke kota Makkah dan penuh kekuatan. Peringatan Rasulullah SAW ini dijawab kaum Quraisy bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Kaum kafir Quraisy mengatakan tidak konsisten dengan perjanjian yang mereka sepakati. Mereka lebih memilih membela sekutu mereka yaitu Bani Bakar daripada membela janjinya kepada umat Islam. Karena itu mereka melanggar perjanjian di Hudaybiyah dengan nantinya justru merugikan kaum kafir Mekah itu sendiri. Ya, selesai. Terima kasih. Selanjutnya lihat bawahnya. Ayo kita renungkan yang ada warna biru. Nomor 1, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah. Saat Rasulullah SAW mengingatkan, kaum kafir justru menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah batal. Sikap inilah yang menjadi awal mula berakhirnya perjanjian damai. Kaum kafir mengkhianati perdamaian yang selama ini disepakati oleh kaum muslimin. Menurut anak-anak, apakah perbuatan kafir Quraisy tadi benar? Tidak. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut dan melanggar sebuah perjanjian itu dosa dan tidak disukai dan terus bermuara. Ya, betul sekali. Yang kedua, Rasulullah pada awalnya mengingatkan kaum kafir agar kembali kepada kesepakatan damai sebagaimana termaktub dalam perjanjian Hudaybiyah. Namun kafir Quraisy secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut. Menurut anak-anak, siapakah pengkhianat dan siapakah yang menjaga amanah?
Pengkhianatannya itu Bani Bakar dan yang pendagang awal adalah Bani Kuza'ah. Siti Suraya bisa diulang jawabannya? Anak-anak tadi gimana? Ayo Mbak Firnik Nur Soleha dibantu. Ya, jawabannya tadi apa? Pengkhianatnya adalah Bani Bakar dan sang penjaga amanat adalah Bani Kuza'ah. Terima kasih. Selanjutnya yang B sekarang, sikap Rasulullah SAW atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Sudah ketemu apa belum? Sudah. Di halaman 49. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah pun mengambil sikap tegas, menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke kota Mekah setelah kaum kafir Quraisy berkhianat dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Kuza'ah. Kemudian Rasulullah mendengar kabar itu, lalu langsung berangkat ke Mekah, mengajak seluruh sahabatnya untuk pergi Mekah menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju kota Mekah. Rombongan para sahabat semakin besar karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung seperti kabilah Sulaim, Muzaidah, Watafan, dan yang lainnya. Setiap mereka melangkah maju, kabilah-kabilah lain untuk menggabungkan diri. Perjalanan ini dipimpin oleh Rasulullah dengan pikiran dan perhatian tertuju hanya hendak memasuki rumah suci tanpa ada mengalirkan darah setetes pun. Rombongan besar ini akhirnya mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir akan mendapatkan kekalahan. Apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan yang lain-lainnya. Kemudian Rasulullah menyuruh bala tentaranya untuk mendirikan kemah di dekat kota Mekah seperti Himar Az-Zahron. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum kafir Quraisy pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Rasulullah SAW pun didatangi oleh Sayyidina Abbas, pamannya, yang menyambut dengan sukacita. Kemudian datang pula Abu Sufyan juga menyatakan keimanannya sebelum kembali ke Mekah. Abu Sufyan memeriksa tentara Muslim yang sangat banyak. Ia pun menceritakan kepada kaum kafir di Mekah. Mendengar cerita Abu Sufyan ini, lenyaplah harapan kaum musyrikin Mekah untuk mengadakan pertempuran. Jadi saat Rasulullah sudah berkemah di dekat kota Mekah, didatangi oleh paman beliau bernama paman Sayyidina Abbas dengan sukacita. Kemudian dari kaum kafir Quraisy ada tokoh yang bernama Abu Sufyan yang mendengar kedatangan Rasulullah. Dari situlah Abu Sufyan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW dan lenyaplah
harapan kaum musyrikin untuk mengajukan perlawanan kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah bersikap bijak menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah. Rasulullah sudah menjamin bahwa pasukan yang besar ini bermaksud untuk menguasai kota Mekah secara damai tanpa ada perlawanan. Rasulullah mengetahui bahwa kaum kafir Mekah sudah lemah. Karena itu Rasulullah SAW hanya ingin menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak ingin memerangi dan membunuh kaum kafir Mekah. Kemudian selanjutnya yang C. Ini tentang kemenangan di kota Makkah atau inti dari bab ini. Ini tentang Fathu Makkah. Ya. Setelah mengadakan kemah, Rasulullah bersiap-siap memasuki kota Makkah. Sesampainya di Zulhuwa, Rasulullah SAW mengamati sekeliling dan tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari orang Quraisy Mekah. Karena begitu besarnya kekuatan pasukan yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga penduduk kafir Quraisy ini yang berada di kota Mekah sampai ketakutan dan tidak berani menampakkan keberadaan mereka. Kemudian Rasulullah dan para sahabat memanjatkan puji syukur kepada Allah atas terbukanya pintu Mekah tanpa perlawanan. Namun Rasulullah SAW tetap waspada. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah. Pasukan pertama yang dipimpin oleh sahabat Zubair bin Al-Awwam diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara. Pasukan kedua dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid memasuki Mekah dari arah bawah. Pasukan ketiga dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah memasuki Mekah dari sebelah barat. Pasukan keempat dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki kota Mekah dari bagian atas atau dari kaki gunung Hind. Rasulullah SAW kemudian berpesan agar jangan menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat berbisa. Karena itu pasukan mulai memasuki kota Mekah dan tidak ada perlawanan sedikit pun. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Mekah. Karena itu bergemuruh suara dari masing-masing arah yang berisi 1. Ayo, Benik Nur Solehan dibaca. Barang siapa yang masuk ke rumah aku maka dia aman. Kemudian yang 2. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dengan pintunya maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Nah, seperti itu. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah ini tidak mengalami hambatan. Kaum kafir Mekah menuruti isi pengumuman tersebut kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan karena dihadang oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya kota Mekah yang berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sejarah Islam, kemenangan atas kota Mekah ini dikenal sebagai istilah Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Seperti itu anak-anak. Untuk tugas bisa lihat halaman 57.
Sudah apa belum? Sudah. Kita jawab. Saya bacakan soalnya, anak-anak yang menjawab. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya perjelas lagi. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah? Yo, Firnik bisa? Kalau bisa angkat tangan dulu. Zuhrufa bisa apa enggak? Ketemu jawabannya? Mana Siti Suraya? Sudah apa belum? Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah? Ya, yang keras. Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah. Ya. Satu tangan. Baiklah, mungkin pelajaran hari ini sudah cukup. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.